Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Pada video kali ini, saya Novi Lestari Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bantul, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada video kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nanda Puspitasari SPD, yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat, Bu Nanda? Alhamdulillah sudah sehat. Alhamdulillah, senang mendengarnya Bu Nanda dalam keadaan sehat. Jadi gini Bu Nanda, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar nanti ketika Bu Nanda sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat diobservasi terkait pembelajaran yang dilakukan Bu Nanda, nanti Bu Nanda bisa menjadi lebih siap, lebih percaya diri, dan tentunya kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Nanda, untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nanda. Boleh ya Bu ya? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama Bu Nanda, terkait tujuan pembelajarannya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nanda capai pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi nanti? Baik Ibu. Untuk tujuan pembelajaran, karena saya mengambil materi aturan di rumah pada kelas 1 semester 1, jadi saya mengambil 3 tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama itu tujuan afektif, kemudian ada tujuan kognitif dan tujuan psikomotorik. Yang pertama tujuan afektif itu anak-anak mampu membangun sikap kerjasama, kemudian anak-anak dapat membuktikan sikap bernalar kritis, dan yang terakhir anak-anak mampu membuktikan sikap mandiri. Kemudian untuk yang tujuan kognitif itu anak-anak mampu mengidentifikasi aturan di rumah, serta anak-anak mampu mendiskusikan aturan di rumah bersama teman-temannya. Kemudian untuk yang tujuan psikomotorik, peserta didik itu mampu membuat cerita komik sederhana yang kemudian diintegrasikan dalam materi aturan di rumah. Seperti itu. Oke, baik. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Nanda ya? Betul Ibu, ada 3. Oke, kemudian untuk area pengembangannya Bu. Nah, untuk area pengembangannya nanti yang ingin Bu Nanda kembangkan dari siswa itu nanti apa Bu Nanda? Untuk pengembangannya itu lebih fokus kepada kognitif dan psikomotorik. Jadi anak-anak mampu menyebutkan aturan di rumah yang kemudian didiskusikan dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, baik. Oke, selanjutnya Bu Nanda, dalam melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran yang akan digunakan nanti seperti apa? Saya menerapkan model PBL, Problem Based Learning, dan kemudian untuk pendekatannya berdiferensiasi dan pendekatan saintifik seperti itu. Oke, berarti jadi pembelajarannya model pembelajaran nanti dengan model pembelajaran PBL ya Bu ya. Betul. Nah, tentunya dalam kegiatan Ibu nanti pasti ada sintak-sintak dari kegiatan PBL itu sendiri apa, seperti itu. Nah, kemudian Bu, untuk strategi pembelajarannya Bu, nanti Bu Nanda menggunakan strategi pembelajaran apa? Untuk strateginya itu nanti PSE dan KSE. Ada diferensiasi? Betul, ada diferensiasi juga. Oke, berarti nanti untuk strateginya ada pembelajaran berdiferensiasi sama PSE ya Bu ya? Ya. Ada lagi mungkin? Itu saja Ibu. Oke, saintifik? Oh ya, saintifik juga ada. Oke, baik. Berarti untuk strategi pembelajarannya di sini ada 3 ya Bu ya? Baik, untuk strategi pembelajaran diferensiasinya Bu. Nah, apakah mencakup ketiga diferensiasi atau hanya ambil 1 atau 2 saja Bu?
Untuk strateginya saya mengambil 3, yaitu ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi apa ya ini Bu, proses, kemudian ada diferensiasi produknya seperti itu. Jadi ketiga-tiganya diambil ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Nah, untuk diferensiasi konten sendiri Bu, nanti konten yang akan Bunanda persiapkan itu yang seperti apa? Untuk kontennya itu saya ada bermacam-macam Ibu. Untuk yang pertama itu ada PPT, kemudian ada lagu, kemudian ada media konkret juga. Saya menggunakan media konkret yang saya buat sendiri. Namanya kantong matur, kantong macam-macam aturan. Kemudian yang terakhir itu ada video pembelajaran. Jadi anak-anak nanti di terakhir menyimak video pembelajaran. Oke, luar biasa. Membuat kreativitas untuk kontennya ya Bu ya. Kemudian untuk strategi diferensiasi prosesnya Bu Nanda. Untuk diferensiasi proses itu saya membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Namun heterogen ya Bu, tidak dipilih-pilih yang pintar atau yang tidak mahir. Nah, seperti itu nanti di dalam kelompok itu terdapat banyak karakteristik siswa yang kemudian anak-anak dibagi tugasnya, dibagi perannya. Misal kalau ada yang kinestetik berarti menggunting, kemudian ada yang menempel, kemudian ada yang menuliskan atau mengerjakan soalnya yang bisa baca seperti itu. Oke, luar biasa. Pasti tentunya nanti untuk kegiatan pembelajarannya karena sudah difasilitasi untuk semua kategori anak, tentunya anak-anak akan menjadi lebih excited ya Bu ya. Oke, baik. Untuk strategi yang diferensiasi produknya Bu, seperti apa nanti untuk produknya? Untuk diferensiasi produk itu saya mengambil papan cerita komik sederhana dan itu anak-anak dibagi setiap kelompok itu berbeda-beda materinya. Jadi ada aturan di rumah di pagi hari, kemudian ada aturan di rumah di siang hari, di sore hari, dan yang terakhir ada yang mendapatkan materi aturan di malam hari. Oke, berarti nanti dari hasil diskusi ya Bu ya, hasil diskusi anak-anak itu nanti terciptalah beberapa aturan ya, setiap kelompok nanti menghasilkan aturan yang berbeda-beda dari pagi, siang, sore seperti itu ya. Luar biasa Bu Nanda. Baik, untuk selanjutnya untuk PSE-nya sendiri Bu, yang dikembangkan bagian apa aja ini Bu? Untuk PSE itu anak-anak lebih banyak di kesadaran dirinya, berdoa seperti itu, kemudian menyanyi bersama, berdiskusi bersama kelompoknya. Berarti ini masuk ke kelompok gitu ya. Betul. Oke. Baik Bu, luar biasa sekali untuk strategi pembelajaran yang Bu Nanda siapkan ya. Kemudian selanjutnya untuk penilaiannya Bu Nanda, nanti Bu Nanda menggunakan penilaian apa? Untuk penilaiannya juga terdapat 3 Ibu. Untuk yang psikomotorik itu berupa keterampilan anak-anak dalam mempresentasikan dan hasilnya. Kemudian yang kognitif itu nanti menggunakan soal evaluasi, dan yang terakhir afektif itu lebih ke observasi sikap anak. Oh iya, berarti yang psikomotorik juga menggunakan lembar observasi ya Bu ya? Betul, menggunakan. Baik. Nah, sekarang Bu, untuk sasarannya nih Bu, nanti Bu Nanda mau mengajar kelas berapa ini? Saya mengajar di kelas 1. Oh iya, berarti sesuai dengan kelasnya ya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya nanti Bu, rencananya di hari apa? Untuk pelaksanaannya di hari Kamis. Oh, hari Kamis. Oke, siap. Ya. Mungkin itu Bu Nanda pertanyaan dari saya, cukup dulu. Jadi saya hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nanda lakukan itu nanti seperti apa. Karena nanti yang akan saya observasi tentunya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Semoga Bu Nanda bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Dari tujuan pembelajaran, kemudian strategi, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Saya harap semuanya juga bisa teramati dan bisa tercatat dengan baik, serta tentunya kegiatan pembelajaran yang akan
yang akan dilaksanakan nanti bisa berdampak positif bagi siswa. Sampai berjumpa lagi di hari Kamis, Bu Nanda, dalam kegiatan observasi pembelajaran. Dan setelah observasi nanti kita bisa melaksanakan untuk kegiatan pasca observasinya. Kita nanti akan lanjut untuk diskusi terkait dengan hasil observasi pembelajaran yang sudah Bu Nanda lakukan. Baik, terima kasih Bu Nanda. Sekian dari saya. Semoga bisa terlaksana dengan baik segala sesuatu yang telah direncanakannya. Amin. Demikian teman-teman, itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Nanda Puspitasari SPD. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Berdoa dulu. Yuk Mas Alvin maju untuk memimpin berdoa. Mas Arto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhi Hirabka. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ada tidak temanmu yang tidak berangkat? Coba dicek terlebih dahulu kanan kirinya. Berangkat semua? Berangkat semua? Nah, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Bagaimana tadi malam, sudah belajar atau belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Oh, setiap hari itu harus belajar. Setiap hari harus belajar. Nah, untuk sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Nah, untuk mengecek semangatnya. Masih semangat tidak? Oke, yuk kita cek dulu. Kita sambil tepuk, tidak perlu berdiri. Yang hafal, yang keras menyanyinya, oke? Oke. Yuk. Akulah mendukungmu. Oke, sudah siap belajar? Sudah semangat? Baik, sebelum masuk materi, Bu Guru mengingatkan lagi terkait kesepakatan kelas kita. Yang pertama tadi apa tadi? Menghargai orang lain, memperhatikan orang yang sedang berbicara. Begitu ya. Yang kedua, nanti ada diskusi, juga harus menghargai perbedaan pendapat dengan temannya. Siap belajar? Siap. Untuk hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Ada yang tahu? Kita akan belajar Pancasila. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, di rumah kalian tinggal dengan siapa? Ayah? Ayah, ibu. Berarti dengan stop. Coba Mas Alvin tinggalnya dengan siapa? Oh, ibu ayah, berarti dengan anggota keluarga. Nah, berarti hari ini kita akan
belajar yaitu mengenal aturan di rumah dan menyebutkan contoh-contoh aturan di rumah. Bu Guru mau tanya lagi. Bila kamu di rumah, kalau pagi hari kamu melakukan apa setelah bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Nah, setelah pagi bangun, merapikan tempat tidur. Yang kedua, bila melihat ibu kerepotan, apa yang kamu lakukan? Membantu ibu, gitu ya. Harus membantu orang tua. Membantu orang tua itu wajib. Untuk selanjutnya kita akan belajar apa sih itu aturan di rumah. Sudah siap? Nanti Bu Guru bagikan sebuah bahan ajar. Bahan ajarnya Bu Guru bagikan sekarang ya. Nanti diberi nama dan kelasnya. Kelas 1 B. Iya, ini 1 lembar untuk 1 orang. Diberi nama dan kelas. Oh, ada yang double. Oh iya, terima kasih. Kelas 1. Tepuk semangat. Oke. Kita akan belajar apa? Aturan di rumah. Apa sih aturan di rumah itu? Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. Tujuannya adalah menciptakan kegiatan atau kehidupan supaya lebih tertib dan nyaman. Nah, contoh aturan di rumah. Siapa yang membuat aturan di rumah? Ibu dan ayah, orang tua. Siapa yang harus mematuhi peraturan di rumah? Semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kamu juga ya, ada kakak, ada adik yang punya kakak, yang punya adik. Bagus. Kemudian apa sih aturan di rumah? Contohnya apa saja? Yang pertama, ada mandi pagi dan sore. Ada menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Mencuci tangan dan kaki setelah keluar rumah, itu menjaga kebersihan diri. Yang kedua apa Mas Afan? Mas Afan, sarapan pagi. Yang ketiga, berpamitan sebelum keluar rumah. Yang ketiga, mengucap salam bila masuk rumah. Yang ketiga, menyimpan sepatu di rak sepatu. Yang ketiga, belajar di rumah. Kemudian, nah, Bu Guru mau tanya, yang Bu Guru sebutkan tadi sudah sesuai belum dengan aturan di rumahmu? Sudah sesuai belum? Sudah, coba disebutkan dari Mbak Asofa. Aturan di rumahmu apa? Oh, membantu ibu. Kemudian Mbak Vika, di aturan di rumahmu apa? Apa? Membereskan. Nah, pintar membereskan tempat tidur. Mas Arka, aturan di rumahnya apa? Apa? Oh, menyapu, berarti sama membantu. Belajar juga termasuk membantu. Belajar juga termasuk aturan di rumah, bukan? Iya, berarti harus
wajib belajar. Kan tugasmu sebagai murid, wajib belajar. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu aturan di rumah. Yang hafal boleh, yuk. Inilah contohnya, marilah dengarkan. Satu, bangun pagi. Dua, beribadah. Yang ketiganya, hormat orang tua. Aturan keempat, jaga kebersihan. Pamitlah ketika akan berpergian. Jadi anak baik yang patuh aturan, supaya hidupmu tertib dan nyaman. Ye, pinter. Sudah hafal semuanya. Kemudian Bu Guru ada sebuah gambar. Nah, nanti satu-satu angkat tangan ya. Nanti angkat tangan, Bu Guru yang pilih. Bu Guru yang pilih. Nanti dimasukkan di sini. Bu Guru yang memilih. Ini ditutup dulu biar. Coba angkat tangan. Ayo Mas Irfan. Ya, dibacakan. Bacakan yang keras. Bangun pagi, yuk masukkan. Termasuk aturan di rumah atau bukan? Sesuai atau tidak? Kalau sesuai masukkan di atas, kalau tidak sesuai masukkan di bawahnya. Sesuai, masukkan. Betul tidak? Betul. Angkat tangan lagi. Ya Mas Arkan. Nah, dari tengah. Kan tadi dari sebelah sini, terus dari tengah. Ya, dibaca. Hadap sana dong. Hadap sana, hadap depan, hadap temannya. Sini geser. Coba. Pamit sekolah. Masukkan sesuai aturan atau tidak? Pamit sekolah. Sesuai tidak? Sesuai. Betul atau tidak? Betul. Kita simak bersama-sama anak-anak. Yuk. Anak-anak Joyce, hari ini kita akan belajar Ayo perhatikan dulu. aturan dan tata tertib di rumah yang ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Perhatikan hadap depan. Nanti tidak paham Mas Arka. Nah, itu contoh aturan dan tata tertib di rumah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Silakan dilakukan. Kemudian yang kedua ada membantu bersihkan rumah. Nah itu tadi ya, sudah sesuai belum? Sudah sesuai belum dengan peraturan di rumahmu? Sudah? Materi yang sudah disampaikan sudah paham belum? Coba yang sebelah sini sudah paham belum? Sebelah sini sudah paham belum? Bagus, anak hebat. Sebelah sini sudah paham belum anak-anak? Sudah. Kalau sudah, kita buat kelompok. Kemarin kan kita sudah melaksanakan asesmen diagnostik, yaitu pretest tentang aturan di rumah. Sekarang kita bentuk kelompoknya sesuai pretestnya kemarin. Kita buat 5 kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang. Nanti dalam kelompok ada ketua. Sudah ditentukan ketuanya? Kelompoknya sudah ditentukan? Sudah. Oke, Bu Guru bagikan. Ya, untuk ketua kelompok maju ke depan. Depan sini ya, depan sini. Ya, depan sini. Ya, milih. Milih ya. Milih. Nah, diambil. Nah. Bekerja sama. Sekarang hadap ke belakang, kursinya dibalikkan. Kita bekerja sama. Sudah.
Oke, konsentrasi. Nah, baik, ketika Bu Guru berbicara mohon diperhatikan. Sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Caranya nanti di lembar kedua ada gambar. Kamu potong gambarnya ya, kotak saja. Nanti seperti ini. Kotak, memotong gambarnya kotak. Kotak seperti ini. Betul. Kalau sudah digunting, diurutkan. Nanti dibagi tugasnya, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang mengisi, membacakan. Yang belum bisa baca dibacakan. Begitu ya. Sudah siap? Ya, dikerjakan bersama-sama. Ingat ya, dibagi tugasnya. Dibagi tugasnya. Diurutkan ya. Diurutkan. Gambarnya diurutkan. Gambarnya diurutkan. Jangan lupa LKPD-nya diberi nama kelompoknya siapa saja ya di depan sini. Jangan lupa diberi nama. Beri nama dulu. Boleh dibagi dua, yang satu memberi nama, yang satu menggunting. Yuk. Ini boleh dibagi dua ini. Ini boleh dibagi dua, kamu menuliskan nama-namanya. Di sini ya, Boleh yang sudah selesai, kursinya dibalikkan lagi, boleh. Yuk, nanti kita perhatikan teman-teman yang mau presentasi. Konsentrasi. Siap mendengarkan temannya berpresentasi? Siap. Sebentar. Tadi yang nomor 1 kelompok 1 ya. Yuk coba kelompok 1. Baik, yuk presentasi dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yuk. Dibacakan. Aturan di rumah pada waktu apa? Nah, ini aturan di rumah pada waktu pagi hari. Yuk dibacakan. Nah, selalu bangun pagi, betul? Ayo lanjut. Betul? Lagi. Sebelum sarapan cuci tangan, kemudian tidak lupa membaca doa. Kemudian ketika berangkat sekolah harus berpamitan. Sudah betul atau belum? Betul. Coba kita beri tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kiri, 2 jempol. Salut. Terima kasih. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut, masih semangat atau tidak? Kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri, semuanya berdiri. Berdiri, LKPD-nya ditaruh di meja. Kita akan menari. Siapa yang suka menari? Oke, menari boleh, tapi tidak keliling-keliling ya. Perhatikan layarnya. Yuk, berdiri. Yuk, berdiri dulu. Kita ulangi dari awal. Yuk. Sudah. Kalau sudah, yang itu dikumpulkan hasil kerjanya,
Ketuanya maju mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Sudah, kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Mau dikumpul? Ya. Baik, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, kalau Bu Guru baru menjelaskan, mohon didengarkan. Kan harus saling menghargai ya. Nah, di sini Bu Guru ada gambar lagi, cuma 3. Nah, ini maju ya. Angkat tangan. Ya Kirani. Mbak Kirani kan tadi sudah maju. Yuk. Tidak patuh. Di mana? Sesuai atau tidak? Nah, betul. Angkat tangan lagi. Ayo Mbak Tiara. Ya, harus sabar ya Mbak Tiara. Dibacakan yang keras. Hadap depan. Buang sampah sembarangan di mana? Sesuai atau tidak? Nah, betul atau tidak ini? Betul, pintar, good job. Kembali ke tempat duduk. Yo, Mas Alvin. Yo, masih banyak. Dibacakan dulu. Merapikan mainan di mana? Betul atau salah? Betul. Sudah habis gambarnya. Nah, sudah paham belum dengan aturan di rumah? Sudah sesuai belum aturan di rumahmu? Sudah sesuai belum? Sudah. Bila sudah, Bu Guru bagikan soal evaluasi. Konsentrasi. Ya, Bu Guru bagikan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak mencontek temannya, nggih. Jangan lupa diberi nama. Iya, namamu siapa? Arka. Ya, diberi nama. Tidak mencontek ya. Ini dipasangkan gambar yang sesuai aturan yang mana, yang tidak sesuai aturan yang mana. Kita cocokkan. Coba lihat gambar pertama. Sedang apa? Merapikan tempat tidur. Sesuai aturan atau tidak? Sesuai. Kalau betul dicontreng. Yang kedua, gambar apa yang kedua? Bu Guru tanya gambar apa ini? Yang kedua, membentak orang tua itu sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Berarti garisnya di bawah sampai bawah sini. Ini tidak sesuai. Ya, baik. Sudah semuanya dikumpulkan? Sudah dikumpulkan? Kalau sudah, ini akan Bu Guru nilai. Nanti hasil nilainya Bu Guru lihat. Kalau yang nilainya tidak tuntas, nanti kita adakan remedial ya. Remedial itu mengerjakan ulang. Disimpan dulu. Kalau yang sudah nilainya di atas 70 ataupun 100, itu nanti kita adakan pengayaan. Sudah paham belum? Sudah paham? Sudah. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita menyimpulkan kegiatan hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Menulis. Ini kita sudah belajar apa? Menulis. Dari ini sudah belajar apa? Menulis.
Menempel. Materinya apa? Aturan di rumah ada yang di pagi hari, ada yang di siang hari, sore hari, dan malam hari. Sudah paham belum dengan materi hari ini? Sudah paham belum? Sudah. Apa kamu senang dengan materi hari ini? Apa kamu senang? Apa yang kamu sukai dari materi hari ini? Kegiatan hari ini? Yang apa? Yang itu? Oh, yang ini. Memasukkan gambar ke kantong yang menempel. Yang apa? Oh, yang ini yang memasukkan gambar ke kantong. Ada yang presentasi. Apa kamu kesulitan dengan materi hari ini? Tidak. Berarti sudah paham? Berarti hebat, sudah paham, sudah pinter. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah? Nah, tugas di rumah, diskusi dengan orang tua, membuat kesepakatan di rumah atau aturan di rumah. Kalau aturan di rumah berarti kamu juga harus mematuhi. Kamu juga harus mematuhi. Nah, nanti dikumpulkan. Kemudian untuk minggu depan kita belajar. Untuk minggu depan kita akan belajar aturan di sekolah. Paham? Paham ya? Sudah paham? Nah, untuk pesan moral hari ini, tadi sudah berdiskusi dengan temannya. Kamu senang tidak berdiskusi dengan temannya? Senang tidak? Ada yang berbeda pendapat tidak dengan temannya? Temannya ada yang nggak mau bekerja tidak? Ada tidak? Temannya ada yang mau bekerja tidak? Wah, bekerja semua ya. Nah, kalau ada yang berbeda pendapat, itu kamu harus menghargai, sama temennya harus saling menghargai. Begitu ya. Nah, sekarang kita kemas-kemas. Tasnya digendong. Minumnya ditaruh di tas minumnya. Oh, nggak bawa minum. Yang masih di atas meja minumnya ditaruh. Nanti nggak ketinggalan. Ya, tasnya digendong. Tasnya digendong dulu. Betul, tasnya digendong dulu. Sudah digendong semuanya. Topinya dilepas, nanti hilang. Topinya dilepas, masukkan tas. Topinya hilang. Ya, tasnya digendong, Mbak Sanum. Sudah? Mas Alvin, maju, dipimpin berdoa. Di atas, di samping, di depan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya, sebelum pulang besok pagi menggunakan seragam pramuka. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novin Sariningsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bantul. Saat ini saya masih ditemani oleh Ibu Nanda Puspitasari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Beni Yuli Prastowo selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Nanda, Assalamualaikum Pak Beni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu, Pak. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Nanda terkait jalannya kegiatan pembelajaran yang telah Bu Nanda lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Nanda lakukan. Baik Bu Nanda, menurut Bu Nanda nih kira-kira bagaimana perasaan Bu Nanda terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Bu Nanda lakukan? Terima kasih pertanyaannya. Untuk perasaan saya ketika menerapkan pembelajaran ini itu senang karena anak-anak ternyata aktif dalam pembelajarannya karena baru pertama kali menggunakan IT juga, jadi anak-anak terlihat antusias sekali. Dan saya juga merasa tertantang karena menggunakan IT itu juga perlu persiapan yang matang juga. Jadi seperti itu. Oke, baik. Berarti excited ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Ya, untuk selanjutnya Bu Nanda, untuk area pengembangan nih Bu. Kemarin mungkin bisa Bu Nanda ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Bu Nanda lakukan di kelas, serta langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bu Nanda lakukan di kelas. Untuk yang area pengembangannya, saya mengembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kemarin ada 3, yaitu ada afektif, kemudian kognitif, dan psikomotor. Dan saya mengembangkan ketiga itu. Untuk kognitif itu anak-anak mampu mengidentifikasi aturan di rumah, kemudian dapat mendiskusikannya. Dan untuk psikomotorik, anak-anak mampu membuat cerita komik sederhana yang kemudian dipresentasikan di kelas. Oke, baik. Nah, menurut Bu Nanda, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bu Nanda lakukan? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau belum nih Bu? Kalau menurut saya, setelah melihat interaksi dengan anak-anak itu, sudah sesuai Ibu. Karena saya juga memberikan berbagai media pembelajaran sehingga anak-anak terlihat aktif sekali dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi berhasil 100%. Dengan hasil evaluasinya jadi terlihat berhasil 100%. Oke, selamat ya Bu ya. Jadi tentunya keberhasilan Bu Nanda itu bisa dianggap berhasil ketika perencanaannya matang gitu ya. Mungkin kemarin kan perencanaannya sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang Bu Nanda lakukan itu bisa berhasil dengan baik. Nah, tapi menurut Bu Nanda kira-kira apa nih kekurangan Bu Nanda ketika mengajar kemarin Bu? Mungkin karena anak-anak terlalu aktif ya Bu. Itu kan Iya. ketika saya menggunakan media kantong ngatur, kantong atau macam-macam aturan di rumah. Nah itu kan anak-anak diminta maju untuk memasukkan sebuah gambar yang kemudian dimasukkan di kantong. Nah itu anak-anak aktif sekali mau maju semuanya seperti itu. Jadi saya merasa kurang dalam pengendalian di kondisi yang siswa gitu ya. Oke, berarti kan kebalikan nih Bu. Biasanya ketika pembelajaran di kelas atas, justru ketika anak-anak untuk presentasi itu kan mereka kayak malu-malu kayak gitu ya. Kalau kelas 1 justru kebalikannya ya Bu Nanda ya. Mereka aktif, antusias, percaya dirinya tinggi gitu ya. Berarti luar biasa ini Bu. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi untuk pengkondisian siswa gitu ya. Baik Bu Nanda, selanjutnya mengapa tadi sudah disampaikan ya anak-anak terlalu aktif gitu ya. Kalau menurut Bu Nanda sendiri kira-kira mengapa nih Bu anak-anak ketika diminta untuk maju ke depan mereka berebut, kemudian mereka ingin antusias sekali untuk segera maju. Kira-kira menurut Bu Nanda apa nih Bu penyebabnya Bu? Karena anak-anak ingin
membaca secara bergiliran. Mm-mm. Nah, ini kan juga anak-anak biasanya ingin mendapat perhatian Oh, teman-temannya, ya. jadi merasa bersaing juga ikut seperti itu. Oke. Baik, baik. Nah, menurut Bu Nanda nih, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bu Nanda lakukan terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Nanda lakukan ke depannya supaya hal-hal yang terjadi pada hari ini tidak terulang kembali pada pembelajaran berikutnya? Mungkin lebih ke menerapkan asesmen diagnostik terlebih dahulu supaya saya mendapatkan data lebih valid lagi terkait dengan gaya belajar anak-anak ataupun minat anak-anak sebelum pembelajaran. Jadi mungkin lebih seperti itu. Oh iya, berarti mungkin dibagi-bagi ya Bu ya. Bu Nanda harus tahu terlebih dahulu mana anak-anak yang masuk ke audio, visual, kemudian kinestetiknya seberapa persen, seberapa besarnya gitu ya. Jadi ketika pembelajaran nanti Bu Nanda bisa memfasilitasi ke 3 jenis gaya belajar anak-anak tersebut. Betul, seperti itu. Oke, baik Bu Nanda. Kira-kira kapan nih Bu? Bu Nanda akan melakukan perubahan terkait tindak lanjut dari rencana pembelajaran ke depannya. Mungkin untuk di pembelajaran berikutnya Bu, tapi karena ini sudah mau semesteran, jadi mungkin di semester berikutnya supaya lebih matang lagi. Baik Bu Nanda, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nanda rencanakan bisa segera terrealisasikan. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Beni selaku pengejar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau observasi kelas. Monggo Pak Beni. Terima kasih Bu Novi sudah melakukan praktik dengan baik dengan Bu Nanda. Catatan dari saya umpan balik tadi Bu Novi sudah baik dalam menanyakan kompetensi area mana ya yang ke supervisi tadi. Kemudian dalam observasi Bu Novi sudah bebas dari penilaian dan asumsi, jadi fokus pada yang ingin dikembangkan oleh Bu Nanda. Kemudian sudah menanyakan saat mengajar yang menjadi indikator ketercapaian juga, dan kemudian Bu Novi sudah jadi fokus pada area yang diinginkan, kemudian menanyakan yang ingin dikembangkan dan tindak lanjut berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Nanda. Jadi untuk hal-hal yang ingin ditingkatkan sudah disampaikan pada Bu Nanda, dan tujuan coaching pada ini sudah tercapai. Mungkin umpan balik dari saya itu Bu Novi. Terima kasih sudah baik. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup Pak. Oke. Baik Pak Beni, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi telah selesai, dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nanda dan Pak Beni. Terima kasih atas waktu, bantuan dan dukungannya. Semoga menjadi amal kebaikan Bu Nanda dan Pak Beni. Saya akhiri untuk tugas aksi nyata 2.3 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.